Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita di kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau saya tidak tahu kapan saya tutup usia, apa yang sebaiknya saya lakukan agar bekal saya menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala cukup? Saya sudah tahu Ustadz, di hidup ini kita harus beribadah. Dari mulai saya bangun sampai saya tidur kembali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik tingkah laku saya. Tapi Ustadz juga bilang bahwa ajal akan datang tiba-tiba tanpa berpamitan terlebih dahulu. Kalau begitu, boleh jadi sebetulnya usia saya tinggal sedikit. Mungkin sampai nanti jam 5 sore, saya tidak tahu Pak Ustadz. Mungkin nanti malam jam 11 nanti, ternyata saya tidak ada. Mungkin tinggal 1 hari, mungkin tinggal 2 hari, mungkin tinggal 1 pekan atau 1 bulan. Yang sehat, bugar, ternyata dijemput oleh ajalnya lebih dahulu daripada mereka yang meringkuk sakit di rumah sakit. Jadi apa yang saya harus persiapkan ketika saya tidak tahu kapan tutup usia saya? Hadirin sekalian, jawabannya adalah lakukan saja yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, atau sebagian menyebutnya surat Tabarak, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi ada suatu predikat yang memang menjadi objek ujian kita di kehidupan dunia ini. Apa objek ujian kita tersebut? Melakukan yang terbaik. Ahsanu amala. Melakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Ustadz, amal yang terbaik itu yang seperti apa? Amal yang terbaik, ahsanu amala itu yang bagaimana? Lihat, seperti apakah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in,
generasi-generasi terbaik umat ini memahami maksud dari ayat tadi. Dari ayat 2 surat Al-Mulk, seperti apa generasi terdahulu as-salaf as-salih yang sudah lewat namun mereka terbukti berada di atas kesolihan. Mereka memahami ahsan wa amala yang Nabi ajarkan kepada mereka seperti apa. Ternyata didapatkan sebuah uraian makna yang luar biasa dari seorang as-salaf as-salih, generasi lewat terdahulu yang salih, seorang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Siapa namanya? Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad tabi'in atau tabi'ut tabi'in, masih di antara generasi terbaik umat ini as-salaf as-salih. Beliau menguraikan makna ahsan wa amala dalam ayat 2 surat Al-Mulk. Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Aswabuh, yang paling benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Ini konsep dan kaedah hidup yang tidak berubah seiring perjalanan waktu. Berbeda dengan urusan-urusan dunia yang semakin waktu semakin berkembang katanya. Berbeda menjadi lebih canggih, menjadi lebih cepat. Dulu kita lihat sebuah kegiatan kalau di syuting misalnya kameranya gede-gede, lampunya gede-gede. Sekarang cukup dengan yang kecil-kecil saja. Semua sesuai dengan keinginan. Sekarang layar sebesar genggaman tangan kita ini, bahkan sekarang lewat handphone kayak gini ini Pak, kita sudah bisa umroh. Wah, apa iya Ustaz? Iya. Setelah pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan kebijakan seseorang bisa umroh tanpa lewat biro perjalanan travel, haji atau umroh, maka seseorang dari kursinya, dari atas kasurnya, tinggal gerak-gerakan jari jemari tangannya saja. Proses beli kamar hotel. Di Mekahnya apa, di Madinahnya apa. Pesan beli tiket pesawat pulang pergi. Pesan bis atau kereta cepat Mekah Madinah atau Jeddah Madinah. Setelah diproses, masukkan aplikasi, akan keluar visa dengan sendirinya. Ajib. Ini urusan dunia. Kebijakan seperti itu, kemudahan seperti ini baru muncul sekarang. Di penghujung 2022, di awal 2023. Urusan dunia mengalami mustajaddat. Ada update, ada upgrade. Berbeda dengan urusan agama. Karena agama bukan produksi manusia.
Agama adalah ketentuan Allah Rabbul Alamin. Sejak Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Islam melalui ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebagai wahyu, beliau bacakan kepada sahabatnya, beliau sabdakan di hadapan sahabatnya, terus dari generasi ke generasi lewat sampai kita tidak berubah. Sampai hari kiamat tiba tidak berubah. Urusan agama bukan produksi manusia. Urusan agama harus sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang Nabi bimbingkan untuk umatnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa objek ujian kita di dunia ini adalah untuk meraih predikat ahsan wa amala, amal yang terbaik. Yang ternyata maksud dari ayat terbaik itu adalah yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya pakem. Paten permanen, tidak berubah. Mau yang menyampaikan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz Z, di tahun 1900 sekian, di tahun 2000, di tahun 2022, 23, 2050, sama. Sepanjang kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini, maka pasti bimbingannya sama. Tidak berubah. Karenanya hadirin sekalian, rahimakumullah, yuk kencangkan ikat pinggang kita. Sing-sing lengan baju kita. Mumpung masih hidup, kita tidak tahu kapan dijemput oleh ajal, lakukan saja yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang ikhlas hanya kepada Allah, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari kedua hal ini hilang, ikhlas, ning tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak jadi ahsanu amala, amal yang terbaik. Atau sudah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan untuk cari pujian orang, senang dengan sanjungan, atau mencari kedudukan dunia. Itu bukan ahsan wa amala, bukan bekal terbaik kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala.